어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang analisis rancangan pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertiannya adalah tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen atau evaluasi atau pengendalian dan organisasi atau perusahaannya. Kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkaitan dengan setiap pekerjaan. Tugas-tugas jenis-jenis pekerjaan yang bertanggung jawab secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi. Next, ada tujuannya. Yang pertama ada evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Lalu ada mengkaji kembali kemungkinan ada persyaratan kinerja yang using. Dan ada ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Lalu ada rangan kebutuhan sumber daya manusia masa depan. Lalu ada sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Lalu ada rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Lalu ada rancangan rencana pengembangan potensi karyawan. Dan yang selanjutnya ada tentukan standar kerja, prestasi yang realistis. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan mintanya. Penempatan karyawan harus sesuai dengan keahliannya. Lalu terakhir ada berikan kompensasi secara wajar. Next, ada manfaat. Yang pertama yaitu ada memudahkan proses pembagian pekerjaan. Lalu ada sebagai langkah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan pada masa yang akan datang. Lalu ada mengetahui tantangan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pribadi karyawan. Lalu ada mengetahui apakah pelatihan kerja dibutuhkan atau tidak. Lalu manfaat selanjutnya ada meningkatkan standar kerja. Ada memudahkan penentuan gaji karyawan di perusahaan. Ada memudahkan proses pembentukan organisasi perusahaan. Lalu ada membantu manajer sumber daya manusia untuk mendesain ulang pekerjaan masing-masing karyawan sehingga kesalahan dan masalah dalam bekerja dapat diminimalisir. Next, ada hubungan analisis pekerjaan dengan sumber daya manusia. Analisis pekerjaan dalam suatu perusahaan dalam mewujudkan ekstensinya untuk mencapai tujuan memerlukan sejumlah karyawan yang mampu secara efektif dan efisien melaksanakan seluruh volume kerja. Yang pertama ada untuk itu diperlukan perencanaan sumber daya manusia. Lalu ada syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi bagi satu pekerjaan. Next, ada memilih tugas atau struktur pekerjaan meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan menstrukturisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan ke berbagai kelompok. Next, ada taksiran potensi, meliputi kegiatan memperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap suatu jenis perusahaan.
Lalu yang terakhir ada penilaian tugas, merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi, pekerjaan, dan pekerja. Next, ada rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Di dalam perusahaan, rancangan pekerjaan menentukan bagaimana hubungan kerja manajer dengan karyawan-karyawan dan berhubungan di antara karyawan-karyawan itu sendiri. Dalam rancangan pekerjaan, ada 3 hal penting untuk diperhatikan. Yang pertama, ada rancangan yang harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Lalu yang kedua, ada mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Dan yang ketiga, ada para pelaksanaan yang harus mampu berperan sebagai umpan balik. Next, ada kerangka rancangan pekerjaan. Kerancangan suatu pekerjaan mencerminkan elemen organisasi, lingkungan, dan tingkah laku. Para ahli perancang pekerjaan mengambil elemen ini sebagai bahan pertimbangan menciptakan pekerjaan yang memuaskan dan produktif. Setiap elemen rancangan pekerjaan mempunyai nilai penting yang berbeda tergantung orang yang merancang, produktivitas karyawan, dan kepuasan kerja yang memberikan umpan balik. Seberapa baik suatu pekerjaan dirancang, rancangan pekerjaan yang kurang baik akan memberikan produktivitas rendah. Karyawan sering berpindah ketidakhadiran, keluhan, sabotase, perpecahan, dan problem lain. Dengan demikian, elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhi dalam rancangan pekerjaan adalah unsur organisasi, unsur lingkungan di sekitarnya, dan tingkah laku. Lalu ada peran sumber daya manusia dalam merancang pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi, masukan-masukan atau pikiran-pikiran cerdas tidak hanya bersumber dari majikan atau perusahaan karyawan, tapi juga ada hak-hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaan. Rancangan pekerjaan juga merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan syarat bermodalkan pengetahuan spesifikasi yang tinggi di kalangan manajer dan karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.